Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Sistem Instrumentasi akan memaparkan hasil diskusi kami tentang sensor suhu yang di mana di sini kami beranggotakan Rangga Andika Fadilah, Given Kristianto Sinaga, Sidik Atmaholid, Dava Ferezi Arif, Tri Bintang Andalas, dan Roland Agus Rivaldo. Apa itu sensor suhu? Sensor suhu merupakan suatu komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu ke dalam besaran listrik. Di mana sensor suhu bisa terjadi dengan berbagai fenomena perubahan suhu yang dapat dideteksi. Lalu sensor suhu ini biasanya digunakan dalam berbagai macam alat, bisa dalam termostat pada mesin kendaraan ataupun lemari es, microwave dan oven, serta pendingin ruangan dan lain-lain. Jenis-jenis sensor suhu ada beberapa jenis. Yang pertama ada sensor termoresistif, yaitu ada 2 jenis lagi, dengan resistor thermal detector RTD yang berbasis konduktor sensor, lalu ada termistor semikonduktor sensor, lalu kedua ada sensor termoelektrik dengan termokopel dan termopil, lalu ada yang ketiga sensor semikonduktor, yang keempat ada sensor lain-lainnya yang kita bagi berdasarkan efek sekunder seperti kecepatan suara, indeks bias, lalu pengukuran tidak langsung, termometer infrared, dan yang terakhir pemuaian expansion bahan logam, contohnya bimetal. Pertama, resistor thermal detector RTD berbasis konduktor sensor. RTD adalah sensor temperatur dengan daya tahan yang sangat kuat. RTD dibuat dari bahan kawat tahan korosi. Kawat tersebut dililitkan pada bahan keramik isolator. Bahan kawat yang digunakan pada RTD antara lain yaitu ada platina, emas, perak, nikel, dan tembaga. Dan yang terbaik adalah bahan platina karena platina memiliki bisa digunakan untuk menyensor suhu sampai 1500 derajat Celcius. Prinsip kerja dari RTD sendiri itu adalah ketika suhu elemen pada RTD meningkat, maka resistansi elemen tersebut juga akan meningkat. Dengan kata lain, kenaikan suhu logam yang menjadi elemen resistor RTD berbanding lurus dengan resistansinya. RTD memiliki beberapa kelebihan serta kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, dia memiliki ketelitiannya lebih tinggi daripada termokopel, lalu tahan terhadap temperatur yang tinggi, stabil pada temperatur yang tinggi karena jenis logam platina lebih stabil. Ya, sesuai dengan dijelaskan tadi, tahan sampai 1500 derajat Celcius. Lalu, kemampuannya ini tidak akan terganggu pada kisaran suhu yang luas. Akan tetapi, RTD memiliki kekurangan. Yang pertama, terpengaruh terhadap goncangan dan getaran, lalu respon waktu awal yang dimiliki sedikit lama, di antara 0,5 second sampai dengan 5 detik, tergantung kondisi penggunaannya. Yang ketiga, jangkauan suhunya lebih rendah daripada termokopel. Yang keempat, mencapai suhu 650 derajat Celcius, sedangkan termokopel mencapai suhu 1700 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya adalah termistor semikonduktor sensor. Di sini ada gambar termistor. Termistor merupakan komponen tahanan pasif yang sangat sensitif terhadap perubahan temperatur. Kata termistor merupakan gabungan dari kata termo yang berarti suhu dan resistor yang berarti tahanan. Cara kerja termistor mirip seperti resistor, di mana nilai resistansi akan berubah sesuai dengan temperatur di sekitar termistor. Termistor terbagi menjadi 2 jenis, yaitu PTC, positif temperatur koefisien, dan NTC, negatif temperatur koefisien. Yang pertama ada PTC termistor. Positif temperatur koefisien atau PTC merupakan termistor di mana resistansi termistor akan meningkat apabila terjadi kenaikan suhu di sekitar termistor dengan kenaikan resistansi linier dengan kenaikan suhu. Kemudian yang kedua ada NTC termistor. Negatif temperatur koefisien termistor merupakan jenis termistor dengan prinsip kerja kebalikan dari PTC, di mana resistansi termistor ini akan menurun apabila terjadi kenaikan suhu di sekitar termistor dengan kenaikan resistansi secara eksponensial terhadap temperatur. Oke, selanjutnya yaitu sensor termoelektrik. Nah, sensor termoelektrik ini adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur perubahan suhu dengan memanfaatkan prinsip efek termoelektrik.
Nah, efek termoelektrik ini yang menghasilkan tegangan listrik ketika dua bahan dengan konduktivitas termal yang berbeda bertemu pada titik suhu yang berbeda. Nah, sensor ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dalam pemantauan suhu, termasuk dalam industri, laboratorium, dan lingkungan. Nah, sensor termoelektrik ini umumnya terdiri dari dua kawat atau kabel yang terbuat dari logam yang berbeda, yang disebut junction. Nah, ketika suhu di satu ujung sensor berbeda dengan suhu di ujung lainnya, akan ada perbedaan suhu antara dua junction. Perbedaan suhu ini yang akan menghasilkan tegangan listrik yang dapat diukur dan dikonversi menjadi nilai suhu yang sesuai. Nah, ada beberapa jenis sensor termoelektrik ini yang umum digunakan yaitu termokopel dan termopil. Oke, boleh next. Nah, salah satu contoh yang paling umum dari sensor termoelektriknya adalah termokopel. Nah, termokopel ini terdiri dari dua kawat logam yang berbeda yang disambungkan di satu ujung yang disebut junction dan ditempatkan di lokasi yang ingin diukur suhunya. Ketika ada perbedaan suhu antara dua ujung termokopel, akan ada perbedaan potensial listrik di sepanjang kawat yang dapat diukur untuk menentukan suhu. Nah, salah satu jenis termokopel yang paling umum digunakan yaitu adalah jenis K yang terbuat dari kawat kromel. Termokopel jenis K ini biasanya memiliki rentang suhu yang luas, yaitu sekitar minus 200 derajat Celcius hingga 1350 derajat Celcius, dan digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Nah, selain termokopel jenis K ini, terdapat juga termokopel lainnya, seperti jenis J dan T dan lain-lainnya, yang masing-masing tuh memiliki karakteristik yang berbeda dan digunakan untuk aplikasi tertentu. Nah, termokopel ini memiliki beberapa keunggulan. Nah, keunggulan sensor termokopel ini termasuk pada rentang suhu yang luas, yaitu sekitar minus 270 derajat Celcius hingga 2500 derajat Celcius. Yang kedua itu daya tahan terhadap suhu ekstrim, respon yang cepat terhadap perubahan suhu, dan biaya yang relatif rendah, dan juga tahan terhadap getaran dan digunakan dalam lingkungan yang keras. Nah, tentunya ada kekurangan dari termokopel ini. Nah, kerugian dari termokopel ini adalah harus memiliki suhu referensi yang harus diketahui atau harus diukur menggunakan suhu sensor kedua. Nah, meskipun termokopel ini menawarkan rentang suhu yang luas, akurasi pengukuran yang memungkinkan tidak sebaik sensor suhu lainnya, seperti termistor atau RTD pada sebelumnya. Oke, boleh next. Selanjutnya itu termopil. Termopil adalah jenis sensor yang terdiri dari serangkaian termokopel yang disusun secara paralel. Nah, setiap termokopel ini dalam termopil menghasilkan tegangan listrik kecil saat terpapar perbedaan suhu antara junction-junctionnya. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh setiap termokopel kemudian dijumlahkan bersama-sama untuk menghasilkan tegangan keluaran yang lebih besar. Nah, meskipun boleh next. Nah, ada beberapa keunggulan dari termopil ini. Pertama, sensor termopil ini memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan suhu. Yang kedua yaitu rentang suhu yang luas, tidak memerlukan sumber daya eksternal, kompak dan ringkas dan ekonomis. Tentunya juga memiliki kekurangan, yaitu meskipun sensitif terhadap perubahan suhu, sensor termopil ini memiliki resolusi yang terbatas, terutama dalam mengukur perubahan suhu yang sangat kecil. Juga sensor termopil ini cenderung memiliki respon time yang lebih lambat dibandingkan sensor suhu yang lainnya. Oke, kemudian selanjutnya yaitu sensor semikonduktor. Sensor berbasis semikonduktor merupakan jenis sensor dengan bahan dasar dari material semikonduktor. Contoh-contohnya yaitu platinum, rhodium, mangan oksida, nikel, kobalt, dan sebagainya. Dalam bentuk pengaplikasiannya, sensor suhu biasanya berbentuk integrated circuit atau IC, maupun juga transistor BJT dan MOSFET. Contoh dari beberapa sensor suhu berbasis semikonduktor seperti AD590, LM35, LM335, dan IC LM series lainnya. Pada sensor suhu berbahan dasar semikonduktor, cara kerjanya yaitu semakin tinggi suhu, maka nilai resistansinya semakin kecil. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan cara kerja sensor berbasis konduktor, yang dimana semakin besar suhu, maka semakin besar resistansinya. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari sensor yang berbasis
material semikonduktor. Yang pertama kelebihannya, sensor berbasis semikonduktor menghasilkan sinyal output yang sangat linier dengan perubahan suhu. Kemudian sinyal output tegangan atau arus lebih tinggi sehingga tidak membutuhkan sirkuit tambahan. Kemudian kelebihannya yaitu harganya yang murah. Yang terakhir yaitu dapat membaca temperatur secara langsung pada rentang 1000 mV pada derajat 100 derajat Celcius. Kemudian untuk kekurangannya yaitu rentang suhu yang sangat sempit, yaitu kisaran minus 50 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius saja. Kemudian dia juga memerlukan suplai daya, kemudian responnya lambat, dan mampu terjadi pemanasan sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu konfigurasinya terbatas. Oke, selanjutnya itu adalah sensor lainnya. Jadi sensor lainnya itu dibagi menjadi sensor kecepatan suara, sensor dan sensor berbasis indeks bias. Jadi yang pertama itu ada sensor kecepatan suara. Kecepatan suara yaitu adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk mengukur kecepatan gelombang suara dalam suatu medium. Jadi fungsinya itu adalah untuk mendeteksi perubahan dalam kecepatan gelombang suara di lingkungan sekitar kita. Jadi kecepatan suara itu dapat bervariasi tergantung pada jenis medium, suhu, dan tekanannya. Untuk jenis dari sensor kecepatan suara itu terdiri dari sensor ultrasonik. Sensor ini memancarkan gelombang suara dengan frekuensi yang tinggi, bisa sekitar 40.000 Hz, dan kemudian mengukur waktu tempuh gelombang suara tersebut sehingga dipantulkan kembali oleh objek. Jadi kecepatan suara itu dihitung dengan membagi jarak tempuh dengan waktu tempuh. Contohnya itu adalah sensor dari HCSR 04. Selanjutnya itu adalah sensor Doppler. Jadi sensor ini memanfaatkan efek Doppler, yang di mana frekuensi gelombang yang diterima akan berbeda dengan frekuensi gelombang yang dipancarkan jika terdapat pergerakan relatif antara sumber dan pengamat. Perbedaan frekuensi ini kemudian digunakan untuk menghitung kecepatan dan kecepatan dari pengamat tersebut. Lalu contohnya itu adalah ADI S16448. Jadi sensor ini yaitu adalah sensor inersia yang dilengkapi dengan magnetometer dan giroskop dan juga dapat digunakan untuk mengukur kecepatan suara. Yang terakhir yaitu adalah sensor interferometri, yaitu menggunakan prinsip dari interferensi gelombang, yang dimana dua gelombang suara dengan frekuensi yang sama digabungkan untuk menghasilkan gelombang baru dengan frekuensi yang berbeda. Perbedaan frekuensi ini kemudian digunakan untuk menghitung kecepatan suara. Contohnya itu adalah microseismic array, yang terdiri dari beberapa sensor ultrasonik dengan ditempatkan pada jarak tertentu. Lalu ada kelebihannya. Yang pertama, akurasi. Jadi sensor ini mempunyai akurasi untuk kecepatan suara dengan memberikan pengukuran yang akurat dengan tingkat presisi yang tertinggi. Jadi akurasinya itu juga tergantung dari sensor yang dipakai. Misalkan sensor ultrasonik itu lebih tidak akurat daripada sensor Doppler maupun dari sensor interferometri. Selanjutnya adalah jangkauan. Sensor ini dapat digunakan untuk mengukur jarak yang jauh tergantung pada jenis sensor yang digunakan. Jadi seperti contohnya pada HCSR 4 itu jaraknya itu bisa sekitar dari 2 cm sampai 400 cm. Lalu pada kemampuan adaptasi. Sensor ini dapat digunakan dalam berbagai medium seperti air, udara, dan logam. Selanjutnya yaitu relatif murah. Dibandingkan dengan metode pengukuran kecepatan suara lainnya, sensor ini tergolong lebih murah. Selanjutnya mudah digunakan, dan yang terakhir dapat diintegrasikan dengan sistem lain. Lalu selanjutnya adalah kekurangan. Jadi kekurangannya ini adalah yang pertama sensitif terhadap gangguan. Jadi sensor dapat dipengaruhi oleh gangguan seperti kebisingan dan turbulensi. Selanjutnya membutuhkan kalibrasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan akurasinya. Lalu membutuhkan kalibrasi tidak dapat digunakan dalam medium yang sangat padat. Jadi intinya sensor ini
jika dari mediumnya itu tersebut mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi ataupun elastisitas yang tinggi, sensor tersebut tidak dapat digunakan. Gitu. Lalu yang selanjutnya, kecepatan suara dapat bervariasi. Kecepatan suara dapat bervariasi tergantung pada jenis medium, suhu, dan tekanan. Dan terakhir yaitu adalah kompleksitas, yaitu beberapa jenis sensor kecepatan suara membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus untuk digunakan. Next. Next slide. Sorry. Jadi selanjutnya adalah sensor indeks bias. Sensor indeks bias ini yaitu adalah sensor suhu yang berbasis pengaruh indeks bias, memanfaatkan perubahan indeks bias material akibat perubahan suhu untuk mengukur suhu. Indeks bias adalah besaran yang menunjukkan kemampuan material membelokkan cahaya, yang umumnya indeks bias material akan meningkat seiring dengan penurunan suhu. Jadi prinsip kerjanya itu adalah yang pertama dari sumber cahaya. Jadi cahaya yang dilewatkan melalui material yang indeks biasnya ingin diukur. Lalu yang kedua, pembelokan cahaya, yaitu cahaya dibelokkan oleh material dengan sudut tertentu yang bergantung pada indeks bias dari material tersebut. Yang ketiga yaitu pengukuran sudut pembelokan. Sudut pembelokan cahaya diukur menggunakan perangkat optik seperti prisma atau grating. Dan yang terakhir yaitu adalah konversi sudut pembelokan menjadi suhu. Sudut pembelokan dikonvert menjadi suhu menggunakan persamaan yang menghubungkan indeks bias dengan suhu. Lalu ada jenis dari sensor suhu berbasis indeks bias. Yang pertama yaitu adalah sensor refraktometer. Jadi refraktometer ini yaitu adalah mengukur indeks bias material secara langsung menggunakan prisma. Yang kedua, sensor interferometer, yaitu mengukur perubahan panjang gelombang cahaya yang melewati material akibat perubahan indeks bias. Yang terakhir yaitu adalah sensor resonansi optik, yaitu mengukur perubahan frekuensi resonansi optik pada material akibat perubahan indeks bias. Jadi selanjutnya itu adalah keuntungan. Yang pertama, sensitivitasnya itu tinggi. Yang selanjutnya itu adalah linearitas, yaitu indeks bias dan suhunya tergolong bersifat linear atau sama, yaitu semakin tinggi suhunya, semakin tinggi juga dari indeks biasnya. Selanjutnya, ketahanan terhadap gangguan. Sensor ini relatif tahan terhadap gangguan elektromagnetik dan getaran. Dan terakhir, kemampuan operasi pada berbagai kondisi. Sensor ini dapat beroperasi pada berbagai kondisi lingkungan termasuk kondisi ekstrim. Selanjutnya, kekurangan dari sensor, yaitu kompleksitas. Yang pada umumnya lebih kompleks dan mahal dibandingkan dengan sensor suhu jenis lain. Yang kedua, ketergantungan pada material. Jadi kinerja sensor ini juga bergantung pada sifat material yang diukur. Dan yang terakhir, yaitu persyaratan presisi. Pengukuran sudut pembelokan cahaya harus dilakukan dengan presisi tinggi untuk mendapatkan hasil dengan akurat. Jadi aplikasi yang dapat dihasilkan dari sensor suhu yaitu adalah pengukuran suhu cairan yang dapat digunakan untuk mengukur suhu cairan dalam industri kimia, farmasi, dan pengolahan makanan. Yang kedua, pengukuran suhu gas yang digunakan untuk mengukur suhu gas dalam mesin pembakaran dan sistem HVAC. Yang ketiga, pengukuran suhu permukaan. Jadi, digunakan untuk mengukur suhu permukaan benda seperti logam, plastik, dan keramik. Selanjutnya sensor lainnya itu ada termometer infrared. Termometer infrared adalah suatu alat ukur suhu yang dapat mengukur temperatur atau suhu tanpa bersentuhan langsung dengan objek yang diukur. Termometer ini menggunakan metode pengukuran suhu yang cepat, tepat, dan akurat dengan objek yang diukur dari kejauhan. Sesuai namanya, termometer ini menggunakan laser untuk membantu mengarahkan termometer tanpa harus menyentuh objek. Lalu sensor suhu akan mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan mengirimkannya ke rangkaian pemrosesan. Lalu di rangkaian pemrosesan itu sendiri nanti akan diolah sinyal dari sensor suhu dan menghitung suhu objek. Baru setelah itu akan ditampilkan di
sebuah layar LCD seperti yang ada di gambar. Nah, alat ini biasanya itu digunakan saat pandemi COVID-19 untuk membantu tenaga medis untuk mengukur suhu pasien tanpa harus bersentuhan. Lalu selanjutnya ada sensor bimetal. Sensor bimetal sendiri adalah perangkat yang memanfaatkan prinsip pemuaian panjang dua jenis logam yang berbeda untuk mengukur suhu. Jadi konsepnya itu seperti ketika ada dua logam bimetal dipanaskan bersamaan, keduanya mengalami pertambahan panjang. Namun karena koefisien muai yang berbeda, masing-masing logam mengalami pertambahan panjang yang berbeda. Perbedaan pertambahan panjang menyebabkan bimetal melengkung karena logam dengan koefisien muai besar tertarik ke arah logam dengan koefisien muai yang lebih kecil. Lalu lengkungan ini dimanfaatkan oleh setrika listrik untuk sebagai sensor suhu. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Prinsip kerja. Nah, seperti yang sudah saya bicarakan, sensor bimetal sendiri biasanya digunakan seperti di setrika listrik, oven, kompor listrik, atau dalam dunia industri. Sensor ini digunakan untuk pemantauan suhu, termasuk dengan deteksi titik panas saat pemadaman kebakaran dan pengukuran suhu gunung berapi. Oke, baiklah. Itulah sekian pemaparan dari kelompok kami terkait tentang sensor suara. Kurang lebih dari kami mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.